Yang Pak Yakob yang ada di puncak. yang atas gunung Pak Yakob, Pak Fasil. Yakob ya. Pak, kita akan rindu nih. Ini sudah pertemuan terakhir dengan Bapak. Iya, terakhir ini Bu ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa dipertemukan kita ya Pak. Amin, secara amin, luring. amin, amin. Kok gak nyambung ya ini ya, sebentar ya. Ini padahal kemarin bilang siap gitu. Ini sementara saya kontak beliaunya. Iya, Pak. Oh iya. Pokoknya terang rame-rame mau telepon Pak dia pertemuan terakhir dengan Pak Fasil hari ini. Pak Guru. Pak, masuk Pak. Masuk lewat. Oh iya, oke. Yuk. Yuk. Sudah nyambung Ibu? Sudah. Hadir. Iya, Hadir. iya sudah. Hadir Ibu Esther. Iya, sudah nyambung dia. Kita tunggu sebentar Pak Alim ya. Baik Pak. Baik, Pak. Pak Slamet, bagaimana orang pelaporan UT? Lamit Pak. Selamat bulan guru ya. Oh iya, Dan selamat hari menyambut guru. Bulan guru berarti Guru selama Nasional. sebulan kita rayakan. Baru Selamat. bikin acara apa ya? Membuat acara Untuk apa ini? ulang tahun bikin acara apa? Kita nambah gebrakan kamar dulu sama Mbak kumpul di bulan Oke. guru ini. Orang bikin acara uti. Iya, Ayo. semua. Pokoknya semua angkatan dari Oh, sama Fasil. iya sama Fasil semua angkatan. Kata-katalah Luring, Fasil. jangan garing, luring. Kata-katalah Fasil. Hah? Bagaimana Pak Kep? Kata-katalah Bagaimana, Pak Kep? Fasil. Pokoknya banyak cerita. Bagaimana tentang- Pak Hasan? So ada info? Pak Hasan, so ada info terbaru Pak? Saya telepon-telepon Halo. angkat. Pak Walid sudah ada. Pak Walid. Oh iya. Ya, hadir. Pak Walid sudah ada. Hadir Ibu aja. Ya. Boleh dipahalin. Iya, dan Tipa Ipul. Tipa Ipul kayaknya masih... Tidak, Pak Ipul Pak tidak. Pak Saiful tidak ada, Pak. Pak Halim Ibu Esther, Pak Halim bukan Iya, Pak tinggal Walid. Pak Halim, Pak Halim. tinggal di ini. Pak Halim. Yang mana sih Pak Halim ini? Tinggal Tipa Saiful juga belum ada. Saya telepon Pak Halim tadi, Bu Esther. Saya telepon saya tadi kan si Pak Halid. Ini belum masuk-masuk. Pak Walid yang tibu telepon Pak Walid. Walid. Tapi Pak Walid so ada. Pak Halim, Pak Ibu Dokter, Pak Halim Halim, ya? Halim Panegoro. Dan Tipa Saiful, Pak Saiful. Pak Saiful sudah masuk rekomendasi, Pak. Pak saya di sini, Pak Sultan kan rekonisi dia. Halo, halo. Bapak Ibu Haja. Si Pak Halim P ini memanggil, dia punya HP. Sabel belum aktif Pak mungkin. Saiful masuk di sini, kayaknya Pak Saiful tidak uti. Pak Tidak, Saiful tidak. pasti. Tidak, Pak Tidak. Saiful tidak. Si Pak Halim masih Pak Halim masih cari jaringan Bu. Pak Halim masih cari ini belum ini Hah? aktif dia punya. Pak Halim sementara. Iya, ini Pak Fasil ada tunggu. Pak Salamai. Nah, sebaku Masuk sambung. sambung. Sudah senyambung. Sudah, sebaku sambung dengan saya. Oke. Semua masuk kamar dia.
Pak Walid, bagaimana Pak Walid? Masuk 3 besar Pak Walid? Ya, insya Allah Pak. Cuma belum tahu. Menunggu pengumuman dari panitia Pak. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Tipa punya kapan DP pertemuan ya? Itu DP belum tak panggil 5 besar. Iya, pengumuman semua itu kayaknya nanti tanggal 15 sih Pak. Jadi dia mau tunggu Iya, yudikatif selesai dulu. Daftar Tanggal 15 Poli di BPSMP, daftar Oh, iya. Poli BPSMP Poli ada dapat kegiatan tanggal 22. Iya. Tidak boleh BPMP. ikut saya ibu Kenapa? setiap dia ikut BP. lalu ada Nilai? ada ini ada dapat Oh, juara. Iya. Oh Nggak iya, bisa. kalau sejuara tidak boleh, begitu diaturannya. Pak Iya. Walid kirim akan link dulu Pak Walid udah sama Tipa Halim. Tidak bisa masuk link. Kata. Tipa Kepso kirim juga DP. Tipa Hasan so kirim juga. Bagaimana kondisi sekarang itu daerah-daerah di Flores Timur ya Bapak dan Ibu yang lagi bencana? Ada Iya, ada gunung meletus ya. Iya, saya punya itu terdampak hati rumah dengan sekolah itu rubuh. Oh, CCGP Nyali Pak? Iya, jadi sekarang dia lagi mengungsi. Makanya saya bilang, aduh yang penting itu kesehatannya Bapak dan Ibu. Iya, Pak. Yang penting BGP tahu, maksudnya BGP-nya. Iya, saya juga sounding ke admin itu. Jadi ketika orang Asya. terlambat atau ini nanti saya bagikan rekaman supaya orang tetap bisa ikut ruang kolaborasi. Oh iya betul, Secara begitu. asinkron. Iya, soalnya dorong rumah hati sampai tinggal baju di pas letusan dorong langsung keluar. Pas letusannya cuma dorong langsung keluar, cuma bawa laptop dengan HP. Yang tidak ikut saya ulangi lagi. Biar satu orang tidak ikut diulang. Iya. Saya ulang. Daripada Kalau saya diskusi dengan admin, katanya kalau macam yang hadir di atas di bawah 50% itu di reschedule. Kalau macam yang tidak hadir cuma 2 orang atau 1 orang, itu dibagikan saja file rekamannya, katanya begitu. Karena kan situasinya kan masih dalam force majeure kan. oh, saya ada ulang. Saya punya 1 orang kasihan terdampak rumahnya. Ain, so masuk ini Pak Halid. Alhamdulillah. Hati Allah, sekolahnya roboh. Selamat bergabung Pak Halim. Ya, terima kasih Bapak Ibu Kep. Mohon maaf sudah menunggu. Nah, Bapak. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya. Iya Pak. Tadi kemarin siapa yang WA saya itu ya yang mau terbang ke Jakarta itu? Saya Pak. Nah, nanti kalau memang nggak nututi tinggal nanti nggak apa-apa. Ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dipertemukan Bapak Ibu. Ini terakhir kita Vicon ya. Ya, Masya Allah. Yang berarti terakhir kita Vicon nggak bisa ketemu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan Amin. di lain waktu Amin. kita bisa jumpa ya. Mudah-mudahan bukan lewat Vicon, mudah-mudahan ketemu kita. Oke. Bapak Ibu, kita langsung ya. Soalnya nanti juga ada yang mau terbang ke Jakarta dan saya pun juga Ya, sudah ditunggu oleh teman-teman, ada harus ngisi mewakili Pak Kadis ini di BPMP ini. Oke. Bapak Ibu, saya langsung tak share screen ya. Sebelum itu mohon maaf sampai terlupakan, saya berdoa terlebih dahulu. Monggo dipimpin, siapa yang mimpin Bapak Ibu? Siapa yang mimpin? Monggo silakan. Pak Ada Ustadz Hasanuddin. Oke, silakan. Mas Hasanuddin, monggo Pak. Marilah sama-sama kita
berdoa sebelum aktivitas dimulai. Berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya kembalikan pada Bapak Pasih. Terima kasih Pak Hasanuddin, terima kasih banyak. Share saya apa kelihatan Bapak Ibu? Belum? Sudah Ada Pak. Pak, ada. Sudah, oke. Bapak Ibu, kita di ruang kolaborasi modul 3.3 pengolahan program berdampak pada murid. Kita sesi yang pertama karena nanti harusnya saya kemarin, saya mohon maaf, ribu-ribu minta maaf saya. Karena kemarin itu kebetulan saya adalah timnya untuk Jawa Timur terkait ada lomba Bapak Ibu di Indonesia ini kan ada lomba di pusat yaitu KKS Kota Kabupaten Sehat. Nah, di Jawa Timur kebetulan saya salah satu tim jurinya untuk pembinaan. Sehingga kami harus datang ke lapangan. Dan Luar biasa semangat ya Pak. Amin, matur nuwun. Ternyata kemarin waduh di pelosok saya ternyata. Di Madura yang aduh hutan jati semua itu. Saya ke sana ya alhamdulillah tapi senengnya ternyata bagaimanapun juga apa ya yang namanya sekolah di daerah pun harus kita siapkan. KKS itu Kota Kabupaten Sehat Indonesia ini yang dilihat bukan hanya sekolah, mulai pasar, sekolah, terminal, kemudian pengolahan limbah, terus apa banyak kemarin ada sampai kita itu dari pariwisata. Jadi kami kemarin kolaborasi dari Dinas Pariwisata, kemudian Dinas PD Pasar, Dinas Pendidikan, Bapeda, Kesra, terus sama apa namanya pengolahan limbah itu apa nama itu. Sehingga ada 6 OPD kemarin yang harus di kita tim di sana di lapangan. Dan semua ini se-Indonesia ada ini. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf terpaksa saya seperti itu. Enggak mungkin kalau saya kalau saya harus ambil Vicon. Nanti enggak enak sama teman-teman. Semua bisa diatur Pak. Lapangan iya, sehingga kami mohon maaf baru hari ini. Ya. Dan hari ini pun nanti Bapak Ibu juga ada sendiri dengan rekan-rekan sendiri nanti entah nanti malam, nanti sore silakan ya. Bapak Ibu, ini di sesi 1 review materi dan penugasan. Teman-teman, paket modul ini 3.3 pengolahan program yang berdampak pada murid. Kompetensinya CGP mampu mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Ini capaian khususnya yang penting capaian di bawah itu. Kalau yang atas umum seperti biasanya.
Yang di bawah yang terpenting, bahwa CGP mampu menunjukkan keterampilan menganalisis data untuk menentukan prioritas masalah dan kebutuhan sekolahnya. CGP mampu menunjukkan kemampuan mengenal bentuk-bentuk program dan strategi memilih bentuk program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan aspek dalam pengembangan program, format, durasi kerja, sumber daya dan lokasinya. CGP mampu menerapkan tahapan pengelolaan program yang efektif dan berdampak, serta mengevaluasi praktek yang selama ini dijalankan di sekolahnya. Mampu memahami analisis manajemen risiko dan mampu mengelola risiko yang menjadi sebuah potensi yang berorientasi pada pembelajaran murid. Terakhir, mampu memahami prinsip-prinsip monitoring, evaluasi, serta menerapkannya dalam pengelolaan program. Bapak Ibu, pembukaan 10 menit, review 65 menit, penugasan 10 menit, baru penutup. Ini pembukaan, ice breaking. Saya ini orangnya yang nggak bisa kalau suruh ice breaking ini. Data anggap ada ya. Oke. Ya, Bapak Pak. Ibu yang ini komitmen ya, seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat, berpikir terbuka, saling menghormati. Jika satu bicara, maka yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, partisipasi penuh dibarengi kegiatan lain. Nah, ini mestinya demikian. Tapi kami juga menyadari Bapak Ibu sibuk sekali sehingga paham kami semuanya. Oke, Bapak Ibu, ngikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Yang penting gembira, jangan terpaksa. Ya, kalau Pak Yakob ya yang naik gunung itu, Pak Yakob jangan kemudian terpaksa turun gunung Pak Yakob ya. Harus ikhlas Pak Yakob, gembira Pak Yakob. Oke, Bapak Ibu, review materi pembelajaran. Nah, ini penting sekali. Jadi nanti kita ingat kembali seluruh materi yang dipelajari mulai modul 3.1 hingga 3.3. Nah, Bapak Ibu, cara kita mengingat ketika modul itu, maka kita coba hening sebentar saja. Saya nggak ada musik tadi, lupa nggak saya siapkan musiknya. Tapi ayo kita coba sebentar, kita pejamkan mata kita sebentar, nggak usah lama-lama, nggak usah 3 menit. Ya paling nggak 1 menit lebih sedikit lah. Kita bayangkan, kita ingat kembali materi 3.1 itu apa? Materi 3.2 itu apa? Materi 3.3 yang sekarang sudah Bapak Ibu selesaikan, hampir selesai, itu apa? Nanti setelah itu coba Bapak Ibu tuangkan semuanya di Padlet, nanti linknya saya berikan. Oke teman-teman, sebentar saya hitung mundur, hitungan ke 0. Kita mulai, Bapak Ibu pejamkan mata sebentar saja, kita hening sebentar, kita cari kembali memori kita munculkan kembali apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di 3.1 sampai 3.2. Oke, hitungan mundur kita mulai 3, 2, 1. Kita mulai Bapak Ibu, pejamkan mata Bapak Ibu, renungkan seluruhnya. Materi 3.1 isinya apa? Materi 3.2 isinya apa? Materi 3.3 isinya apa? Coba Bapak Ibu gali kembali pelan-pelan. Oke teman-teman, saya pikir Bapak Ibu sudah ingat kembali materi-materi itu semua.
Mari Bapak Ibu untuk ngisi link yang ada di Padlet, Bapak Ibu isikan mulai materi 3.1 itu tentang apa, 3.2 itu tentang apa, coba Bapak Ibu isikan di sana, tuangkan di sana semuanya. Waktunya saya beri 10 menit, sebentar, saya kopikan linknya. Saya kirim ke kolom chat. Oke, Bapak Ibu masuk ke Padlet itu, kemudian Bapak Ibu isikan semua, mulai materi 3.1 itu tentang apa, secara singkat, jelas, 3.2 tentang apa, 3.3 tentang apa, ya. Dan nanti akan ada satu pertanyaan, ya nanti akan saya berikan pertanyaannya muncul di bawahnya nanti. Cuma sementara itu tolong Bapak Ibu buka Padlet itu, Bapak Ibu ada 10 menit untuk mengisi. Nah, kok hilang punya saya ya? Isinya kok hilang ini ya? Hilang isinya ya Bapak Ibu? Iya Pak, pertanyaannya belum terlihat Pak. Ya saya munculkan mestinya tuh. Ini pertanyaannya kan begitu ya? Pertanyaannya ini ya, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, nanti Bapak Ibu tolong Bapak Ibu di Padlet itu pertanyaannya ini. Isikan di sana, misalnya beri nama dulu atasnya, namanya Pak Hasanuddin misalnya. Kemudian diberi nomor 1, jawabannya apa, nomor 2 bawahnya apa, 3 apa, sampai 5. Saya beri waktu 10 menit Bapak Ibu ya. Sudah bisa dibuka Padletnya? Bisa dibuka Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya. Saya tunggu, saya beri waktu 10 menit. Silakan Bapak Ibu diisi. Jadi apa? Jualannya kapan? Dia bilang lupa kuasa kurang tahu orang mulai deh. Perkenalkan. Perkenalan diri.
Baik, Bapak Ibu, bagaimana sudah? Ya, luar biasa ini. Luar biasa. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup itu. Saya sudah banyak yang nulis dan sudah selesai semua. Hampir semua selesai itu. Oke, teman-teman, kita coba diskusikan sebentar. Ya. Saya tunggu 1 menit yang masih ngetik. Saya tunggu 1 menit. Oke, Bapak Ibu, kita coba untuk membahas, itu kan ada 3 modul ya, 3.1, 3.2, dan 3.3. Kita coba kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Saya berharap ya, di pembahasan modul ini, semua teman-teman ikut terlibat. Tidak satupun yang nggak terlibat, artinya semua dapat giliran untuk membahas setiap modul. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Selama kurang lebih 40 menit kita diskusikan, kita membahas masing-masing modul kurang lebih 10 menit. Dalam pembahasan setiap modul akan ada 3 orang yang membagikan jawabannya sendiri dari pertanyaan Padlet tadi. Setiap orang mendapat giliran berbicara 2 menit. Sisa waktu yang digunakan untuk rekan GDP lain menanggapi. Saya sebagai fasilitas pemandu memberikan penguatan sebelum berpindah ke pembahasan modul berikutnya. Oke, Bapak Ibu, nanti setelah itu baru kesimpulan. Oke, teman-teman, kita akan bicara di modul 3.1 terlebih dahulu. Untuk itu,
kami mohon ada yang memulai untuk diskusi ini. Siapa yang mau bicara terlebih dahulu, ya, kita bahas modul 1 itu bagaimana, keterkaitannya bagaimana, sesuai yang Bapak Ibu jawab tadi di kolom 3, di Padlet, ya, terkait ini semua. Tadi kan di antara materi mana yang paling membekas dan sebagainya, coba Bapak Ibu utarakan itu semuanya. Dari modul 3.1 itu bagaimana, kemudian 3.2 bagaimana, 3.3 bagaimana. Saya berharap 3.1 terlebih dahulu untuk 3 orang. Nanti saya berpindah ke 3.2 3 orang, 3.3 3 orang, dan 1 monggo silakan apakah mau 3.1, 3.2, 3.4 nggak ada masalah. Artinya ini nanti ada yang 4, ada yang 3, 3. Oke Bapak Ibu, kita bicara dulu terkait modul 3.1. Siapa yang mau berperan terlebih dahulu untuk menceritakan 3.1 itu bagaimana? Kalau sudah ada, tolong raise hand. Saya Pak. Oke, silakan Ibu. Baik. Terima kasih Pak. Untuk pembahasan modul 3.1 ya Pak. Iya, silakan Ibu. Jadi untuk 3.1 itu adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika mempelajari modul ini, setelah mempelajari modul ini, sebenarnya modul ini sangat bermanfaat sekali bagi pemimpin sekolah, bukan hanya pemimpin sekolah, tapi pemimpin pada umumnya. Karena di sana ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena setiap pemimpin itu yang membedakan pemimpin dengan orang yang dipimpin itu sebenarnya satu, yaitu bagaimana teknis cara kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, menurut saya modul ini sangat bermanfaat dan saya sangat senang sekali bisa belajar modul ini karena di sana ada tips-tips bagaimana cara kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di modul ini yang juga kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangka kita sebagai pemimpin itu adalah dilema etika dan bujukan moral. Ini ada di setiap kita, apakah kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin di ranah yang kecil sampai di pemimpin dari ranah besar, pasti kita menemui dilema etika dan bujukan moral ini. Nah, kemudian dalam modul ini kita dikasih tips bagaimana supaya kita itu dalam mengambil keputusan itu ada tahap-tahap, ada langkah-langkahnya dari langkah mengenali nilai-nilai yang bertentangan sampai pada bagaimana kita melihat atau merefleksi kembali keputusan yang kita sudah ambil. Tapi menurut saya modul ini sangat menginspiratif karena modul ini ada hubungannya dengan apa yang kita sudah dipelajari sebelumnya, yaitu penggunaan komunikasi berbasis coaching. Nah, kalau ini dua hal ini kita kolaborasi, kita mengambil keputusan, kemudian kita bagaimana mengelola cara pengambilan keputusan misalnya dengan rekan-rekan sejawat dan kita menggunakan komunikasi berbasis coaching, ini dampaknya sangat luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena kita tidak mengintimidasi atau kita tidak mengarahkan rekan sejawat dalam pengambilan keputusan, tetapi kita bagaimana melakukan komunikasi benar-benar kita setara dengan mengedepankan kompetensi coaching juga, dan bagaimana kompetensi coaching itu bermain pada saat kita menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sehingga situasi dilema etika dan bujukan moral itu tidak terasa akan menjadi sebuah keputusan yang sama-sama kita pertanggungjawabkan, bukan hanya dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah, tapi menjadi tanggung jawab semua lini yang melakukan itu. Dan ada hal juga yang menjadi bahan tambahan dalam mempelajari ini, bagaimana kita mengetahui ada dilema etika itu, yaitu bagaimana
individu lawan dengan masyarakat, ada rasa keadilan dan rasa kasihan, ada kebenaran lawan kesetiaan, ada jangka pendek dan ada jangka menengah, jangka panjang. Tentu saja ini pengetahuan yang kita peroleh di modul 3.1 ini betul-betul sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kalau menurut saya siapapun yang belajar di modul 3.1 ini akan menjadi bijaksana karena dia melakukan tahap-tahap pengambilan keputusan itu, dia sudah tahu langkah-langkahnya, dia sudah tahu apakah ini dilema etika atau bujukan moral, apalagi kalau ini diintegrasikan dengan bagaimana dia berkomunikasi dengan menggunakan kompetensi komunikasi berbasis coaching. Gitu Pak kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Oke Ibu, terima kasih banyak, luar biasa. Bapak Ibu, aplaus untuk beliaunya ini luar biasa sekali ya. Oke teman-teman, saya kepingin setiap ada yang langsung saja. Artinya barusan dikomentari terkait 3.1, adakah kemudian yang berkomentar tentang jawaban Bu siapa tadi itu? Sebentar, saya kok nggak lihat namanya ini. Bu Esther. Oh Bu Esther, mohon maaf Bu Esther ya. Bu Esther silakan. Oke Bapak Ibu, silakan. Adakah yang menanggapi terkait apa yang diucapkan oleh Bu Esther? Saya Pak. Siapa Ibu? Saya, Sebentar, siapa ya? Kok banyak ini yang angkat tangan ini? Monggo siapa? Semua angkat tangan ini. Siapa menanggapi dari yang Bu. Oke, Bu Tiara. Oke, Bu, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ini menarik sekali tentang modul 3.1 dan paling saya senang sekali Pak terkait dengan topik ini karena di samping saya diberi amanah sebagai kepala sekolah, tentunya dengan mempelajari modul 3.1 ini sangat memberi manfaat ya, terutama bagaimana kita bisa menerapkan isi daripada modul ini kepada guru di sekolah juga kepada siswa ya, dan di dalam betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Esther tadi ini ada kaitannya dengan yang namanya keterampilan coaching. Kalau selama ini atau sebelumnya kita biasanya misalnya seperti melaksanakan supervisi Pak, itu kebanyakan guru yang merasa bahwa supervisi ini seperti momok. Tapi ketika kita menerapkan yang namanya keterampilan coaching, tentunya kita akan menggali dan memberdayakan guru yang akan nanti melaksanakan supervisi. Kemudian juga dalam modul 3.1 ini betul sekali dari Bu Esther bahwa kita akan mengenal yang namanya bujukan moral, kemudian dilema etika, bukan tidak mungkin Bapak Ibu dengan mempelajari modul ini kita sebagai pimpinan pasti akan menjadi bijak ya, apalagi di dunia pendidikan saat ini yang terkadang juga ada intervensi politik. Jadi bagaimana kita harus benar-benar menjadi pemimpin yang bijak. Barangkali itu saja singkat dari saya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke, luar biasa. Ini saling menambahkan, bagus Bapak Ibu ya. Di 3.1 ini. Satu lagi barangkali yang mengomentari, barangkali silakan. Saya Pak Reti Usman Pak. Monggo Bu, langsung aja Bu ya. Baik. Ya, terima kasih. Bapak Ibu semua kebicara ya, gantian ya. Baik Pak. Iya Pak. Monggo ya. Saya cuma sekedar menambahkan sedikit Pak apa yang disampaikan oleh Ibu Esther dan Ibu Aisyah, bahwa hal yang penting dalam modul 3.1 ini adalah bahwa segala keputusan yang kita ambil itu perlu didasarkan pada 3 unsur, yakni yang pertama berpihak pada murid, itu yang selalu kita kedepankan. Kemudian kita sebagai pemimpin bisa mempertanggungjawabkan keputusan kita, serta penting mengambil keputusan ini yang bisa terterima di segala lini. Artinya mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dimenangkan, dan mempunyai risiko yang sangat minim sekali. Jadi harus perlu pengambilan keputusan itu perlu paling tidak ada sedikit diskusi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Jangan mentang-mentang kita sebagai pemimpin
kita yang merasa lebih tahu segalanya. Saya kira itu Betul. dari saya. Terima kasih. Benar sekali Bu ya, itu luar biasa. Kita murid ya, murid sekali lagi murid bagaimana murid ya. Sehingga pimpinan ya jangan sampai kemudian merasa bahwa berkuasa, itu luar biasa. Oke. Ada lagi tambahan terkait 3.1? Ada Pak. Silakan Pak, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu tadi. Jadi terkait dengan modul 3.1 ini, saya memang sudah menuliskan di kolom pamflet itu, saya merasa senang bahkan penasaran ya. Sebagai apa yang bikin penasaran Pak? Iya, sebagai seorang pemimpin ya, kepala sekolah, tentunya saya diperhadapkan dengan satu tugas yang sangat berat ya. Kalau Ibu Aisyah tadi bilang amanah, saya malah mengatakan ini tugas yang maha berat. Beratnya di sini adalah dalam pengambilan keputusan. Keputusan seorang pemimpin itu bukan per bulan, per tahun, tapi per hari di sekolah kita ini. Sehingga inilah yang membuat saya jadi penasaran. Dalam pengambilan keputusan tentunya dibarengi dengan satu keputusan yang berimbang ya, tidak memihak subjektif atau objektif tetapi seimbang. Sehingganya pada modul 3.1 ini saya melihat dalam institusi pendidikan memang kolaborasi ya, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bu Esther, kolaborasi coaching dan teknis-teknis apapun yang dilakukan intinya bermuara pada kebaikan universal, kebaikan semua pihak. Sehingga dalam melakukan keputusan itu ya terkadang kita dilema Bapak. Dilema diperhadapkan dengan berbagai macam trik-trik yang membuat kita jadi goyah dalam pengambilan keputusan. Ya, terkadang kita diperhadapkan dengan pengaruh-pengaruh orang-orang tertentu dalam aspek politik, dalam aspek birokrasi, dalam aspek ya apa saja. Termasuk juga dalam hal ini dalam aspek material. Ya tentunya sikap seorang pemimpin di sini diuji kematangannya. Diuji dia punya profesionalisme kepemimpinan sebagai kepala sekolah. Dia terbujuk oleh rayuan ataupun tidak, tentunya kembali kepada moralitas dan profesionalisme sebagai seorang pemimpin. Dan ini yang membuat saya jadi penasaran Pak. Apakah saya mampu, apakah saya bisa, apakah saya tidak tergoyahkan dengan iming-iming yang datang dari luar. Ini yang menjadi tantangan yang paling terberat, sementara objek sasaran utama kita adalah paradigma berpikir yang modern, yang tertuju kepada murid itu sendiri, keberpihakan kepada murid itu sendiri. Akan jadi bagaimana murid yang akan kita pimpin sebentar nanti di tahun emas 2045, tentunya miniaturnya pada kita sekarang. Apakah tega kita memberikan ilmu-ilmu yang tidak sesuai kepada mereka nanti? Jadi ini yang membuat saya jadi penasaran Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seimbang, kata kunci seimbang itu benar Bapak memang. Ya, penasaran Pak. Oke Bapak, matur nuwun sangat, terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang komentar di 3.1? Saya Pak. Saya pikir ini saling menguatkan, bagus ini sudah ini. Luar Saya biasa Pak. ini ya. Ini Yakob yang saya Muhammad sebut. Pak. Yakob Muhammad. Silakan. Iya, makasih Pak. Untuk modul 3.1 memang merupakan sesuatu hal yang luar biasa bagi saya Pak. Karena saya hampir setiap hari ada dilemanya Pak. Menyangkut dilema ini terutama begini Pak. Kadang saya kalau misalkan yang paling sering itu adalah rasa keadilan versus rasa kasihan. Kasihan. Iya, rasa kasihan. Karena contoh kasus begini Pak ya, karena wilayah saya wilayah saya termasuk terpencil di atas gunung. Contoh kasus ada guru yang minta izin, dia lagi hamil Pak, belum bisa naik. Sedangkan tugasnya kan mengajar Pak. Kemudian dia belum naik karena kan di situ harus naik motor sampai berjam-jam. Jadi kadang saya bingung harus
iya kan, tapi tugasnya bagaimana? Seperti itu. Kemudian kalau saya tidak ini kan saya kasihan juga, Pak, lagi hamil, seperti itu. Jadi, modul ini memang membantu saya dalam, langkah-langkah yang harus ditentukan. Contoh kasus yang lain lagi, Pak, ada, siswa yang mau minta izin, orang tuanya sakit, tapi di Bone Pantai, daerahnya sekolahnya Ibu Nurani, Pak. Kalau saya minta izinnya, saya tanya berapa, katanya 2 minggu, Pak. Wih, Aduh. 2 minggu, karena kalau turun naik itu kan biasanya sehari, Pak. Jadi kan tidak mungkin hanya 3 hari. Jadi di sisi lain dia kan kewajibannya sebagai siswa juga, terus tapi ini kan tanggung jawabnya sebagai anak juga untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit, karena hal-hal seperti itu yang memang kadang tiap hari saya alami, Pak. Sehingga dengan mempelajari modul ini, bagaimana cara pengambilan keputusannya, terkadang saya, antara dilema etika dan bujukan moral itu sudah campur baur, Pak. Karena terkadang kita jangan sampai disangka sebagai kepala sekolah yang, lebih misalkan kita tetapkan bahwa harus melaksanakan pembelajaran, tetapi ada hal-hal yang rasa kasihan ini, Pak, yang kadang, waduh, itu yang susah dilawan juga, Pak. Bujukan-bujukan moral seperti itu. Materi ini terkadang saya punya dalam mengambil keputusan, saya minta pendapat dari beberapa guru, Pak. Saya ini di grup, tolong, mohon, diperhatikan dengan kondisi seperti ini, seperti itu, Pak. Sehingga saya terkadang keputusan yang diambil itu ada masukan-masukan dari guru-guru, seperti itu. Jadi modul ini memang, bagi saya sangat luar biasa, Pak, dalam, mengambil kebijakan. Insya Allah, ke depan akan lebih baik lagi, sehingga tidak akan ada yang merasa tersakiti, kemudian, proses pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Memang Pak ya, kondisi itu pengaruhnya cukup besar ya. Artinya seperti tadi Bapak bilang di atas, kemudian turun ke bawah. Untuk naik lagi butuh waktu itu. 2 minggu, wah, kalau 2 minggu beliaunya izin, nah anak-anak gimana itu? Tapi kalau nggak diizini, ya tadi betul. Kondisinya akhirnya berlawanan, keadilan kasihan, betul sekali itu. Iya, Oke, Pak. Bapak Ibu, ya terima kasih banyak, luar biasa. Yang penting Bapak, Ibu semuanya bahwa kalau ada kasus seperti itu, ya betul tadi Pak, jenengan dikondisikan, istilahnya apa ya tadi ya, kita ajak ngomong teman-teman kita semuanya, apa ya, kita ambil hatinya, betul itu sudah. Sehingga mereka tahu sendiri, iya kalau saya sekian hari nggak masuk, itu kan untuk kepentingan saya sendiri kan gitu. Sehingga apa? Sehingga juga berpikir bagaimana siswa itu. Bagaimanapun juga Bapak selalu tekankan bahwa siswa itu yang utama, kasihan anak-anak, sudah jauh-jauh datang dari rumah, ternyata gurunya nggak ada, ini kan kasihan sekali. Siap, Pak. Luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, sudah yang 3.1 ya? Ada lagi 3.1? Kalau nggak ada, saya geser ke 3.2. Oke, kalau begitu, saya geser ke 3.2. Bapak Ibu, 3.2, adakah yang perlu dibicarakan? Oke Pak, saya Pak. Wah, luar biasa ini, ayo silakan Pak, 3.2, monggo. Baik, ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada fasilitator pemandu. Mohon izin kepada teman-teman fasilitator. Di sini saya menyampaikan tentang refleksi 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di modul ini modul yang sangat menarik bagi saya Pak, karena di sini kita dapat mengolah sumber daya yang ada. Karena di sini juga disebutkan bahwa sekolah adalah sebagai ekosistem. Karena di dalam sekolah itu ada ekosistem terbagi dua, itu abiotik dan biotik. Nah, ya, baru saya sadari setelah saya mempelajarinya bahwa biotik itu merupakan unsur-unsur yang hidup seperti guru dan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah, dan faktor abiotik yang unsur-unsur yang tidak hidup mungkin seperti barang atau aset-aset yang ada di sekolah. Nah, dalam modul ini ada 2 pendekatan yang akan kita pelajari, yaitu pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Nah, menurut pengalaman saya
beberapa sekolah yang saya temui, ada kepala sekolah yang masih pemikiran yang berbasis kekurangan, di mana mereka itu terkadang kalau bergerak nanti adanya dana BOS. Jadi seperti nanti ada dana BOS, baru kita akan buat ini suatu program, atau nanti tunggu dana BOS baru kita akan bergerak. Itu yang sering saya dengar seperti itu, Pak. Sedangkan kalau itu. Iya, baru sedangkan pendekatan berbasis aset, saya pernah di sekolah terpencil juga di NTT di Rotendao, pulau paling ujung. Ya. Di situ kan serba kekurangan, Pak. Jadi sehingga kita pun kalau dalam menggunakan media pembelajaran terkadang menggunakan bahan-bahan yang ada, ya, seperti membuat alat pembelajaran itu kayak perahu, maka kami membuatnya dari sabuk hijau kelapa, jadi seperti itu. Jadi aset-aset yang di dalam lingkungan sekolah itulah kami manfaatkan. Nah, dalam berbasis kekurangan juga ini terkadang kita sebagai pemimpin di sekolah maupun pemimpin pembelajaran, kita selalu fokusnya kepada masalah, ya, kepala masalah, tidak berfokus pada aset yang akan kita kembangkan. Jadi seperti itu. Terus dalam aset juga ini ada aset modal, ya, 7 aset utama, ya, 7 aset utama. Setelah saya mempelajari, saya tahu itu aset itu adalah barang, ya. Kalau saya lihat di berita-berita KPK menyita aset, oh ternyata aset ini mungkin barang-barang yang disita. Jadi seperti itu. Jadi setelah saya mempelajari modul 3.2 ternyata aset itu ada 7 menurut modul ini, itu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Jadi ini kita sebagai pemimpin, terutama kepala sekolah, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi dulu aset-aset apa yang ada di dalam sekolah kita. Jadi setelah mengidentifikasi aset-aset ini, kita dapat membuat program yang bisa berpihak pada murid. Jadi seperti itu. Kebanyakan Pak kepala sekolah mereka berpikir defisit, ya. Jadi sehingga banyak program-program yang tidak berjalan di sekolah. Ketika mengikuti kegiatan, banyak sekolah yang tidak berpartisipasi. Kemarin saja ada kegiatan lomba cerdas cermat, karena ada juga sekolah-sekolah yang jauh, mereka tidak datang. Mereka bilang buat apa mau datang, karena itu kan tidak dibiayai oleh dana BOS untuk transportasi. Tapi kalau ketika saya lihat, kalau kita memanfaatkan masyarakat sekitar atau aset sekitar, kita dapat bisa berkonsultasi, bisa berkolaborasi dengan masyarakat tersebut, bagaimana agar mengajak murid ini ke sekolah tujuan tersebut yang mengadakan acara lomba cerdas cermat. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa kita sebagai kepala sekolah di zaman sekarang ini harus berpikir memodalkan aset. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu luar biasa, Pak luar biasa. Pak Halim, ya? Ya, Pak. Oke, Pak Halim luar biasa, Pak Halim, ya. Bapak Ibu hati-hati ya, berpikir negatif itu, waduh, ya hilangkan semua ya negatif itu. Ayo yang asetnya kita utamakan, ya. Oke, Pak Slamet, ada tanggapan atau meneruskan lagi nambahi? Baik, siapa? Semangat pagi ya, Pak Hari dan juga teman-teman hebat. Jadi saya izin menambahkan saja yang disampaikan oleh Pak Halim tadi, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berbicara di paket modul 3 ini ya, pada akhirnya ada sebuah penyadaran. Kenapa sih teman-teman guru penggerak itu kemudian diangkat sebagai pemimpin pembelajaran, pengawas atau kepala sekolah? Karena memang ketika kita mendalami, ya saya secara pribadi mendalami modul ini memang luar biasa.
Dari sekian banyak kegiatan-kegiatan sepanjang saya berdinas kurang lebih sudah masuk tahun ke-33 ini, kita memang sering berbicara tentang kepemimpinan dan sebagainya, tetapi tidak sedalam seperti yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak di paket modul 3 ini. Sehingga saya merasakan ini sangat-sangat penting, terutama yang paling pokok yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya mengubah pola pikir mindset saya yang semula berbasis kekurangan, kurang ini, kurang itu, tidak ada, dana sedikit, pendukung minim, itu harus saya ubah. Sehingganya ini yang paling pokok, yang paling pertama yang harus kita ubah, bagaimana kita mengubah pola pikir kita. Kita harus membuat mindset bertumbuh. Nah, kalau kemarin kita selalu berpikir yang kurang, makanya kita sekarang harus berpikir bagaimana kita mengabaikan masalah yang ada, yang sering kita hadapi. Nah, tentunya di sini ketika kita bisa berpikir berbasis aset, di sini artinya kita fokus pada kekuatan dalam pencapaian visi. Di sekolah kita ini kan punya visi visi sekolah, apalagi kalau teman-teman dari penggerak itu kan punya visi guru penggerak itu seperti apa. Nah, jadi fokuslah kita pada aset dan visi yang kita miliki, bukan pada masalah yang kita hadapi. Nah, kalau kita selalu berpikir kepada masalah, nah kapan kita akan berubah? Kapan kita akan melakukan sebuah pergerakan? Kapan kita tergerak, bergerak dan menggerakkan? Nah, tentunya di sini Bapak Ibu paradigma perubahan yang berfokus pada visi dan asetnya akan dapat menghasilkan solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian di sini juga saya berpikir bahwa berbasis kekuatan ini akan menghasilkan energi positif. Ada emosi-emosi positif untuk menghasilkan ko-kreasi, berpikir kritis dan kreatif lagi. Sehingga dengan apa yang kita akan memiliki ketika kita sudah sukses mengubah pola pikir kita tentunya saya yakin banyak yang akan saya bisa lakukan meskipun saya dalam kondisi-kondisi yang labil. Nah, di sini Bapak Ibu saya merasakan ini ketika kita berpikir dengan kekuatan yang ada, ini akan semakin menguatkan kita, pembelajaran insight-nya akan semakin dapat ketika kita itu berada di sekolah-sekolah yang memang posisinya serba sulit. Dengan dana yang sedikit, dengan kondisi fisik, lingkungan dan serba minim dan sebagainya, pokoknya serba minim, maka kita akan mendapatkan energi yang luar biasa. Karena kita akan berpikir bagaimana dengan apa yang kita miliki, dengan keterbatasan kita bisa bergerak, kita bisa berubah. Sehingga saya merasakan pengalaman itu akan semakin didapatkan ketika kita berada dalam kondisi-kondisi yang sulit ini. Kemudian ketika kita belajar terkait dengan materi ini, modul 3.2 ini juga yang perlu saya kuatkan dan harus kita sadari adalah terkait aset politik. Biasanya orang berpikir ketika aset politik itu berhubungan dengan tokoh politik, partai politik, pejabat pemerintahan dan sebagainya. Padahal ketika belajar di sini menyadarkan kepada diri saya sendiri, padahal kemampuan untuk mempengaruhi dan menggunakan peran dan wewenang itu merupakan masuk dalam lingkaran aset politik, dan ini harus kita kuatkan dan kita berdayakan. Nah, di sini berarti bagaimana kita kita bisa menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, kemudian memiliki kepentingan dan program-program yang kita bisa koneksikan dengan pihak-pihak tertentu. Ini semakin penting. Sehingga saya merasakan semakin mantaplah pemahaman saya ketika saya belajar di situ, terutama di aset politik ini. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang aset, kita tidak harus untuk orang-orang yang berprestasi saja. Misalnya kepala sekolah berprestasi, guru-guru yang prestasi. Saya yakin Bapak Ibu, dengan kemampuan yang apa adanya, kita pun akan bisa melakukan ini, melakukan perubahan-perubahan itu sepanjang mindset bertumbuh tadi yang saya sampaikan dapat itu ada. Kemudian yang berikut yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menciptakan yang perubahan positif itu, mulai dari melakukan perbincangan sederhana. Perbincangan sederhana dari rekan guru, rekan sejawat atau di sekolah, ini sebenarnya amat sangat penting untuk memulai sebuah perubahan ini. Karena ini merupakan dasarnya harus kita lakukan. Dari perbincangan-perbincangan inilah maka akan muncul sebuah pertanyaan pemantik apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu, daripada kita selalu bertanya ada masalah apa,
ya. Lebih baik bertanya apa yang telah berhasil kita lakukan, ya. Apa yang akan kita lakukan dengan apa yang kita miliki ini, dan bagaimana kita nanti akan melakukan. Tentu ini akan mendorong adanya energi dan kreativitas baru. Karena biasanya kalau kita apa yang saya Pak Hari, ada pola pikir orang-orang Jawa itu pada umumnya dalam kondisi yang sulit, yang susah, maka akan lahirlah ide-ide yang cemerlang. Nah, itu kan kalau kita teman-teman di Jawa itu kan kebanyakan begitu, dengan segala keterbatasannya, hidup yang serba sulit, cari pekerjaan sulit, makanya akan lahir ide-ide kreativitas. Saya membayangkan ketika yang lalu pernah saya ke suatu tempat di Jawa, mereka sampaikan, Pak, coba dulu deh, ini keripiknya dari bayam. Nah, ini kan saya tidak pernah terpikir di daerah saya di Gorontalo keripik dari bayam. Nah, seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, paling tidak saya juga belajar dari banyak orang, banyak teman-teman terkait ini. Dalam kondisi sulit, ketika kita berpikir dengan apa yang kita miliki, kita bisa melakukan sesuatu, ini pasti perubahan itu akan terjadi. Nah, tentu yang berikut Pak, yang perlu juga kita lakukan, kita harus membangun pola pikir berubah dulu untuk teman-teman di sekolah. Bagaimana kita melakukan itu? Meskipun saya sebagai kepala sekolah sekuat tenaga saya melakukan ini, ketika ternyata teman-teman di sekolah tidak seiring sejalan dengan apa yang saya lakukan, pola pikir saya, tentu ini perubahan tidak akan terjadi. Sehingga setiap warga sekolah itu punya tanggung jawab yang sama, apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita mulai terlebih dahulu. Nah, itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Masih banyak sih sebenarnya ingin saya sampaikan, cuma waktunya juga Pak, jadi mohon dimaafkan. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa ini. Ini memang mindset itu yang utama. Kalau mindsetnya nggak pernah berubah sampai kapanpun ya percuma. Bapak Ibu tekankan nanti kepada CGP-nya masing-masing bahwa mindset itu utama sekali. Jangan sampai kemudian kita ngikuti guru penggerak. Apapun itu nanti, kalau mindset-nya nggak pernah berubah, programnya selesai, kembali lagi nanti itu. Kembali apa? Kembali kepada yang manual dulu, artinya yang mulai awal dulu lagi. Nah, percuma kan seperti itu. Ya. Bahkan tadi Pak Halim tadi mengatakan bahwa ada keripik dari mana tadi dari apa? Bayam. Bayam. Itu daun bayam. Belum lagi pernah Bapak Ibu melihat keripik dari pelepah pisang? Belum. Itu saya kaget itu betul. Keripik dari tahu Pak, ada tempe, keripik dari tempe. Keripik kan nggak masalah. Sudah biasa itu Pak. Ini biasa, iya. Ini enggak, pelepahnya pisang itu dibuat keripik ternyata. Saya tahunya itu ada waktu ada acara gelar karya, ya gelar karya yang panen raya. Saya diberikan teman CGP itu, Pak silakan dicoba, enak ini keripiknya. Saya makan Bapak Ibu, setelah saya makan kok rasanya gini, tapi enak memang. Saya tanya apa ini? Nah, ternyata pelepah pisang Bapak Ibu, bayangkan itu. Pelepah pisang itu diiris tipis-tipis, dibuat keripik Bapak Ibu, bayangkan itu. Nggak pernah tahu kita. Nah, ternyata enak ya Bapak Ibu. Enak, ya. Enak sekali itu. Ya, oke, mindset luar biasa. Ada lagi yang menanggapi? Ada sedikit menanggapi, boleh 1 menit silakan, aja Bu. Pak. Ya, Silakan. baik. Terima kasih. Ada yang menarik yang saya dapatkan dari Pak Slamet tadi. Mungkin agak sedikit berbeda. Tentunya kalau yang namanya masalah Pak, kita tidak bisa hindari. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Oke, luar biasa. Ya. Nah, di dalam modul ini ada dua pendekatan yang kita pelajari Bapak Ibu ya. Yang pertama tentang yang namanya deficit based asset. Based approach ya, atau yang disebut dengan berbasis kekurangan ya. Kalau di dalam pikiran kita hanya masalah tersebut, tentunya ini tidak akan dapat solusi. Kurang terus. Ya. Kemudian ini yang perlu juga Pak tentang yang namanya ABCD ya. Mungkin Bapak Ibu sudah baca tentang pendekatan ABCD, di mana kita harus bisa membangun satu komunitas yang kalau di dalam ilmu guru penggerak ini kita harus membangun yang sevisi dengan kita dulu. Ya, seperti itu Pak. Jadi kita harus menggait guru-guru ataupun komunitas yang atau rekan-rekan sejawat kita yang sevisi.
ya kita satukan mindset kita. Kemudian itu biasanya terjadi gradasi antara junior dan senior biasanya di sekolah Pak. Jadi ya kita ajak mereka untuk yang bagaimana memikirkan permasalahan itu bukan pada masalahnya tetapi pada solusinya dengan memanfaatkan 7 aset yang sudah kita pelajari di modul ini. Barangkali itu saja dari tambahan dari saya Pak. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Tambahnya luar biasa ini sudah. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Ada Pak. Ada? Oh, ada lagi, masih ada. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini, Bapak Fasil Pemandu, Bapak Ibu fasilitator. Nah, pada kesempatan ini Pak, modul 3.2 tadi pemimpin pembelajaran dalam pengolahan sumber daya. Jadi benar sekali sampaikan oleh Pak Halim kepada Ibu Aisyah, kepada Pak Slamet. Jadi kalau saya pribadi Pak untuk satuan pendidikan sekolah saya. Jadi setelah mempelajari modul 3 yang mulai dari 3.1 tadi tentang pengambilan keputusan yang memang sangat bijak, kemudian harus seimbang, kemudian terutama berpihak kepada murid, kemudian masuk kepada modul 3.2 bagaimana pemimpin pembelajaran bisa menganalisis, mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah ini. Nah, tadi disampaikan berbasis kekurangan. Nah, kalau saya Pak malah yang kurang itu bagaimana satuan pendidikan itu bisa menjadikan satu program dengan saling berkolaborasi, kemudian saling bersama-sama menciptakan yang kurang-kurang itu bisa menjadi satu program. Karena kalau yang tadi sampaikan dilihat dengan 7 aset tadi, berarti 7 aset tadi yang sesuai dengan sampaikan tadi ada kekuatan dari manusia, guru, kemudian pendidik, tenaga pendidikan, kemudian politik. Nah, dari aset-aset yang kurang dimiliki oleh sekolah itu, bagaimana kita bisa mengoptimalkan 7 aset tadi itu, mungkin yang kurangnya mungkin di dalam, kalau misalnya di dalam sarana prasarana keimplementasinya, misalnya sarana prasarana, misalnya sekolah ini belum ada pagar, jadi bisa menggunakan aset yang tentang yang politik, misalnya ada bantuan-bantuan dari luar, jadi bisa bantuan mendapat pagar sehingga sekolahnya bisa aman. Kemudian juga jadi yang 7 aset tadi itu seperti sampaikan oleh Ibu Aisyah tadi. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan aset yang 7 aset tadi itu. Dari dengan yang kita mencari intinya adalah bagaimana kita bersama-sama bisa saling menggerakkan. Karena pemimpin dengan seperti kepala sekolah, kemudian dengan guru, itu kan memang untuk menjadi satu tujuan yang sama itu kan memang penuh ada perjuangan-perjuangannya. Kita menuju satu tujuan sama itu pasti banyak liku-likunya, banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, bagaimana yang mungkin yang sampaikan tadi teman-teman, yang kurang itu misalnya berbasis berapa aset yang kurang tadi, misalnya sekolah ini tidak memiliki ini. Nah, kita menaikkan sedikit, misalnya kita menghimpun dari seluruh komunitas yang ada di sekolah ini sehingga bisa mengangkat atau bisa nama sekolah itu misalnya dari segi prestasi, kemudian dari segi siswanya yang kurang-kurang tadi bisa meningkat sedikit demi sedikit, jadi terjadi perubahan-perubahan. Nah, itu salah satu membutuhkan kerja keras yang sama, kemudian harus kita sama-sama mindset kita harus dirubah. Nah, itulah mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau saya mulai dari diri kita sendiri. Nah, walaupun program kita sangat baik, kemudian kita ini, tapi kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, maka itu mungkin bagaimana bisa menggerakkan dengan kesadaran penuh dari hati masing-masing guru yang intinya ikhlas berbagi, kemudian juga mengetahui tugas tanggung jawab mereka. Itu dari saya Pak. Jadi insya Allah dengan sama-sama kita bekerja ikhlas, tanggung jawab amanah yang kita lakukan. Jadi program-program yang kecil, program yang besar itu bisa terjadi dengan baik, dengan kolaborasi dari semuanya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bu Nurani yang namanya menyampingkan berpikir negatif, kita ubah ke cara positif. Artinya yang negatif tadi, ayo kita cari yang positifnya di mana. Kita berpikirnya secara positif. Sehingga asetlah yang muncul. Dan kemudian teman-teman bawa negatif, waduh akhirnya yang berpikir negatif, pokoknya apa ya, oh dana kita nggak cukup, ini nggak cukup, bagaimana? Wah ini nanti akhirnya kita bicara kekurangan terus. Nah itu luar biasa Bu Nurani. Oke, ada tambahan lagi barangkali 3.2? Kalau tidak ada saya pindah.
Ada Pak. Ada, masih ada. Oke, luar biasa. Ayo, silakan. Ya, terima kasih Pak yang kedua kalinya untuk saya. Jadi ini modul 3.2. Terus terang betul itu Pak, yang sulitnya di zaman sekarang itu adalah melakukan perubahan mindset. Dan ini yang dialami oleh semua kepala sekolah. Jadi jujur Pak Hari, saya ikut program ini tadinya saya pesimis Pak. Pesimisnya kenapa? Karena tugas dan beban daripada kepala, karena memang orientasinya kepada kepala sekolah ini, guru penggerak. Tugas dan peran daripada seorang pemimpin di sekolah itu amat berat, termasuk juga menyatukan resource yang modal yang sudah disampaikan tadi, ke-7 modal. Dan ini menjadi momok ya, terutama bagi saya Pak Hari, kepala sekolah di swasta yang memang modal ataupun sumber dayanya memang agak kurang dari negeri. Tetapi ternyata setelah saya pikir-pikir bahwa kekurangan yang ada ini bukan menimpa cuma di sekolah swasta saja, tetapi juga di sekolah negeri. Sehingga saya berpikir dari mental pesimis saya sebelumnya, saya lagi masuk ke jadi optimis. Dengan masuknya program ini, maka saya sudah mendapatkan banyak ilmu yang saya hadapi. Namun tugas ke depannya bagi saya adalah bagaimana mengimbaskan pola pikir positif yang baru ini kepada guru-guru. Ya. Terus terang guru-guru apalagi kepala sekolah, jangankan di swasta ataupun di negeri, mindset yang tercipta sekarang adalah ingin mencari titik nyaman Pak. Tidak mau dibebani dengan tugas-tugas yang menyatukan sumber daya atau modal yang ada. Pengennya jadi zona nyaman, ini repot ini. Iya, pengennya aman saja. Nah ini untuk mendapatkan situasi yang nyaman ini, ya semua guru-guru ataupun malah sebagian kepala sekolah tanda petik, ya mudah-mudahan tidak ada kepala sekolah yang ada di sini, ya pengennya tidak mau melaksanakan, memanfaatkan kekurangan yang ada di sekolah itu. Sehingga saya garis bawahi bahwa untuk merubah mindset guru ataupun tenaga pendidik ini membutuhkan satu kreativitas dari seorang pemimpin yang ada di sekolah itu. Kenapa? Karena memang Pak, sumber daya yang biotik dan abiotik tadi ini yang paling sulit itu adalah bagaimana kita, kalau cuma sumber daya memang bisa kita kreasikan. Yang paling susah itu adalah melaksanakan, menyesuaikan regulasi-regulasi yang ada, ya. Jadi misalnya tadi Pak Halim menyampaikan dana BOS, ya dana BOS dengan regulasi yang memang sudah ditentukan untuk ini dan itu, lalu kemudian kita melakukan sharing untuk memberdayakan aset yang ada. Terkadang ini yang membutuhkan satu pemikiran yang cerdas dari seorang pemimpin. Sehingga itu kecerdasan dan inovasi dari seorang pemimpin tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai aspek termasuk guru dan orang tua. Nah, ini yang harus kita bangun untuk bagaimana menyatukan persepsi untuk dapat membangun sebuah lembaga pendidikan yang berkemajuan. Apalagi sekarang Pak Hari, dengan adanya Hari Guru ini, kami semua di sini bersemangat untuk selalu melaksanakan sesuatu yang terbaik demi Alhamdulillah ke depan. Terima kasih tambahan dari saya Pak Pasir. Luar biasa Pak Hasanuddin, terima kasih ya. Semangat Bapak Ibu, luar biasa ini. Memang iya, ngerubah itu yang nggak mudah memang. Tapi ayo kita semuanya mulai bergerak ya. Kalau semua mulai bergerak, insya Allah Bapak Ibu berubah, semua akan berubah itu nanti semuanya. Oke Bapak Ibu, sementara itu saya geser ke 3.3 ya. Ke 3.3 ini barangkali ada tanggapan 3.3 terkait materi yang barusan kita bahas, artinya masih seger diingatan Bapak Ibu semuanya. Silakan. Ya. Oke, siapa? Pak Baswan, Pak, bisa? Oke, silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Semangat Bapak Ibu semua, kita sudah berada di akhir modul CGP Rekognisi. Saya doakan kita lulus semua di
materi kuliah ini dan bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan modul 3.3 ini adalah salah satu modul yang menurut saya Pak itu sulit saya atau membutuhkan waktu bagi saya untuk mempelajarinya ya, karena dari paket 3 ini saya yang latar belakangnya belum menjadi seorang kepala sekolah. Insya Allah segera. Jadi ranahnya itu masih kecil Pak, namun itu saya sudah praktekkan pada jabatan saya sekarang yaitu ketua program keahlian Pak. Nah, terkait SMK ya Pak ya, SMK-nya namanya ya. Siap. Terkait dengan modul 3.3 ini Pak, saya tadi menangkap dari Pak Slamet tadi, saya bisa menangkap tadi apa yang disampaikan Pak Slamet itu sebenarnya sudah dikoneksikan ke modul 3.3. Bagaimana kita mulai dulu dari point of view orang yang tidak ada di program guru penggerak yang saat ini menjadi Bapak Ibu, menjadi viral ya. Bagaimana pada saat penggantian menteri ini kan yang paling disoroti itu adalah pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Saya kurang setuju dengan penghapusan guru penggerak ini, program guru penggerak ini, karena apa? Yang paling banyak bersuara itu adalah orang yang dari luar program guru penggerak itu. Mereka tidak tahu ya Bapak Ibu, yang kita dapatkan di dalam program guru penggerak ini bisa bisa berdampak pada murid dan pada pendidikan yang ada di Indonesia. Hanya orang-orang yang ada di luar guru penggerak itu bermindset berbeda karena mereka tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, masih terkait dengan Pak Slamet tadi, kenapa Pak Nadiem memfokuskan kepada kepala sekolah? Karena kepala sekolah itu adalah pengambil kebijakan awal yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah itu menjadi penggerak utama ya dalam sekolah itu agar bisa menggerakkan guru-gurunya yang ada di sana. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya kepercayaan saya apa yang dipikirkan Pak Nadiem itu sudah tepat pada dasarnya ya, agar memberikan dampak awal dulu di sekolah itu untuk kepala-kepala sekolahnya, agar kepala sekolahnya itu bisa menggerakkan guru yang ada di sekolahnya itu. Yang pastinya berkaitan dengan 3.3 ini adalah modul paling akhir ya dalam program guru penggerak. Di sini saya dapatkan adalah bagaimana kepala sekolah itu bisa membuat satu program yang dimana sebelum dia membuat program yang berdampak positif pada murid ini, dia sudah dibekali dengan beberapa atau kompetensi-kompetensi yang sudah didapatkan di modul 1, modul 2, dan terakhir modul 3 untuk implementasinya. Jadi menurut saya Pak, di modul 3.3 ini, di sini kita akan diuji bagaimana mindset kita itu sudah berubah atau belum. Dan itu apakah kita bisa pertahankan atau tidak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Abdurrahman Paswan ya. Luar biasa ini. Mudah-mudahan Bapak juga segera jadi kepala sekolah. Bapak Ibu, perubahan itu memang kalau kita yang tidak ikut, kadang kita juga prihatin. Wah ini program apa? Nah, dan tolong nanti saat Bapak Ibu memfasilitasi CGP-nya masing-masing, ini begini, karena orang ngomong seperti itu bahwa wah ini jelek, guru penggerak ini jelek. Ini kemarin saat saya menghadiri panen raya di Jawa Timur, saya bilang begini, apa yang baru? Apa yang baru? Yang Bapak Ibu CGP cetuskan di situ. Kalau Bapak Ibu hanya copy paste terkait dari angkatan pertama, kedua, sampai angkatan terakhir, ini percuma. Artinya percuma itu apa? Tidak ada perubahan. Tapi kalau tidak copy paste, artinya apa? Artinya memunculkan hal yang baru. Wah ini luar biasa. Nah yang dilihat dari orang-orang itu, saya melihatnya bahwa kebanyakan hanya copy paste. Nah kalau sudah seperti itu, maka muncullah kalimat yang tidak enak terhadap guru penggerak. Nah ini yang saya nggak suka. Memang harusnya ada perubahan-perubahan. Makanya saya selalu tekankan. Saat kemarin saya menghadiri panen raya, saya katakan bahwa ayo Bapak Ibu tunjukkan bahwa Bapak Ibu semuanya punya komitmen. Sehingga ada perubahan di sana. Tunjukkan hal yang baru. Jangan kemudian hanya copy paste dari
CGP yang sudah lulus semuanya. Nah, ini yang sering saya katakan. Oke, ada yang menanggapi? Bu Reti? Silakan angkat tangan. Bu Reti masih angkat tangan? Iya, saya Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya, saya cuma sekedar menambahkan saja Pak bahwa dari modul 3.3 ini, yakni pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, ada yang saya sedikit tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman tadi, ya. Program yang kita upayakan untuk bisa berdampak pada murid ini adalah hasil inisiasi dan kolaborasi dari pihak sekolah dan seluruh murid. Artinya kita ingin meningkatkan, melibatkan kepemimpinan murid. Artinya kita memberi ruang dan mempromosikan suara mereka, pilihan, dan artinya kepemilikan, hingga akhirnya terwujud rasa bahagia dan sejahtera, hingga budaya positif di sekolah itu bisa terwujud. Nah, karena kodrat anak itu kan punya keunikan masing-masing. Anak memiliki ragam potensi dan bakat yang harus kita gali dan kita tuntun sebagaimana yang disampaikan oleh KHD. Kita ingin memberi keselamatan pada mereka dan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan melalui kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, program sekolah itu harus yang paling namanya juga program, ya, pasti harus ada perencanaan, pelaksanaan, refleksi, kemudian evaluasi. Nah, ini seharus dilakukan secara kolaboratif dengan memberdayakan semua aset yang ada di sekolah. Dan yang paling penting kita harus turut melibatkan murid kita atau siswa kita, bagaimana ini untuk bisa menumbuhkan kepemimpinan murid, ya. Mereka bisa punya pilihan, ya. Kita mampu mempromosikan suara mereka, ya, sehingga mereka merasa dilibatkan, sehingga merasa memiliki. Dengan demikian, maka program di sekolah itu harus dilaksanakan secara menyeluruh, ya, dan berkala, kemudian berkelanjutan untuk mengukur seberapa penting, ya, seberapa berdampaknya secara positif kepada murid, untuk mengetahui bahwa perencanaan kita itu sudah ada progresnya. Hal ini sangat berkaitan dengan niat kita, ya, sebagai pemimpin pembelajaran atau yang kepala sekolah, harus menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Artinya kita harus perhatikan suara mereka, pilihan mereka, dan mereka merasa dihargai sehingga merasa memiliki, ya, atas program-program yang ada di sekolah. Saya kira itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tambahan luar biasa Ibu Reti. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu penguatan-penguatan seperti ini nanti saat Bapak Ibu jelaskan kepada CGP-nya, silakan ya. Kita harus menguatkan betul teman-teman CGP itu. Bapak Ibu sudah jadi pimpinan, enak udah. Ngomongnya sudah bagus sekali. Artinya bahwa untuk ke teman-teman CGP itu luar biasa. Pak Selamat, ada tambahan? Siap, Pak. Baik, Bapak Ibu, izin Bapak Ibu ya untuk menambahkan saja. Kalau kita belajar modul 3.3 ini, sesungguhnya kita itu Bapak Ibu, bagaimana ya murid itu punya kesempatan untuk mengambil peran ya, dalam proses belajar mereka sendiri atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Memang dari apa yang kita lakukan kemarin ya, mungkin juga kadang-kadang sampai dengan hari ini juga Bapak Ibu, kita itu memperlakukan ya murid seolah-olah tidak bisa membuat keputusan, ya, kemudian pilihan atau memberi pendapat terkait dengan proses belajar tertentu atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kadang-kadang kita juga sebagai guru tanpa sadar ya atau sengaja membiarkan murid menjadi tidak berdaya dengan sepihak memutuskan semua yang harus murid pelajari, bagaimana dia melakukan, bagaimana harus dia menyelesaikan, sehingga di sini sering tanpa melibatkan peran serta murid dalam proses pengambilan keputusan itu.
Nah, supaya kita ya dapat membuat murid menjadi pemimpin ya, bagi proses pembelajarannya mereka sendiri atau kegiatan-kegiatan lainnya, tentu kita sebagai guru bisa memberi kesempatan itu kepada murid untuk memainkan peran di dalam mereka pembelajaran mereka sendiri. Memang kadang-kadang kita ketika ini kita lakukan, kita juga itu terjebak ya, karena biasanya kalau kita di dalam kurikulum itu kan tujuan-tujuan juga itu sudah ditetapkan, sehingga ketika kita akan mencoba ya melakukan itu ya, kadang-kadang butuh ruang, energi dan sebagainya yang harus kita kerahkan untuk melakukan ini ya, meskipun kita sadar bahwa ini penting dan harus kita mencoba untuk melakukan. Nah, terkait dengan modul ini juga ya, ketika kita berbicara tentang program yang berdampak pada murid, ini artinya bagaimana kita membuat program yang meningkatkan keberpihakan pada murid. Nah, bagaimana kita menguatkan yang sudah ada ya, semangat mereka, karena kita sudah tahu bersama bahwa di sekolah murid-murid itu sudah punya banyak program sebenarnya. Kemudian yang berikutnya juga kita perlu lakukan bagaimana mendorong kebermanaan dan komitmen kepedulian mereka terhadap program-program ya yang sudah ada atau mungkin yang baru akan dibuat. Nah, kemudian bagaimana ya kita mengimplementasikan kepemimpinan murid itu sendiri secara kontekstual. Artinya bukan hanya sebatas program, bagaimana secara nyata ya ada praktik baiknya, praktik nyatanya yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mencoba ya mempraktikkan ini, kadang-kadang saya merasakan saya malah kewalahan ketika choice voice ownership ini kita terapkan. Karena apa? Anak-anak itu malah semakin agresif, semakin menyerang, Bapak Ibu ya. Menyerangnya apa? Mereka selalu Pak ya, sedikit-sedikit ada datang salam ya ke ruangan saya. Assalamualaikum. Bilang, oke, silakan masuk. Nah, ada yang perlu sampaikan. Mereka sampaikan, Pak, kita suka buat kegiatan begini ya. Mereka kemarin sudah menyampaikan dengan kegiatan bulan guru ini sudah banyak mereka sampaikan. Waduh, terus bagaimana ini ya? Pada akhirnya mereka maunya karena saking seriusnya di jam pelajaran juga itu mereka akan membuat latihan-latihan yang akan mereka persembahkan di hari guru nanti. Nah, ini juga kadang-kadang Bapak Ibu kita juga saya secara pribadi harus berani bisa menyiasati ini, karena pada akhirnya anak-anak itu agresif ya, menyerang dengan apa? Ide-ide yang mereka yang sudah ada sama mereka itu akhirnya aktualisasikan bagaimana ide ini nanti akan diakomodasi dan dilaksanakan di sekolah. Ya, misalnya setiap hari anak Pak boleh sebentar kita mau ekskul volleyball atau ekskul bola kaki dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sehingga kita juga sebagai kepala sekolah, sebagai guru butuh sebuah kesiapan. Ketika ternyata itu sudah mulai lahir ya, choice for ownership ini lahir di anak-anak, kita juga harus siap. Nah, yang sampai ternyata pada akhirnya kita bendung mereka kreativitas mereka ini ya Bapak Ibu yang mereka miliki, pada akhirnya ketika mereka kita tidak penuhi ya, tentu akan ditakutkan, dikhawatirkan ada namanya membunuh kreativitas, sehingga menjadi PR baru ketika kita akan menerapkan modul 3.3. Jadi secara terus terang luar biasa menurut ini. Cuma memang kita harus siap ketika ternyata anak-anak semakin agresif melahirkan ide-ide barunya. Baik, terima kasih itu saja Pak. Oke, luar biasa Pak. Tambahnya luar biasa ini. Oke, Bapak Ibu, saya stop ya ini ya, biar nggak terlalu lama, soalnya sudah mulai siang ini. Oke, teman-teman, bahwa apa yang diucapkan teman-teman semuanya ini luar biasa. Saya senang, berarti Bapak Ibu sudah memahami semuanya ini. Saya hanya mengingatkan kembali sedikit bahwa konsep di modul 3.1 mulai sampai kemudian institusi moral sampai kebijakan universal, tadi sudah jenengan bahas semuanya, dilema etika, bujukan moral, paradigma etika yang 4 itu, 3 prinsip itu tadi, sampai 9 langkah pengambilan keputusan, ini tolong diingat betul ya, karena bagaimanapun juga ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi betul-betul konsep di 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, ini langkah-langkah yang luar biasa. Ada 4 itu, mohon benar-benar dipahami betul, diingat betul. Oke, itu yang 3.1. Kemudian yang 3.2 terkait ini ada map-nya substansi di 3.2 ini mulai dari pemimpin dalam pengelolaan sumber daya,
sebagai sekolah ekosistem tadi sudah dikatakan dengan semuanya. Kemudian sampai kemudian pendekatan berbasis kekurangan, hati-hati, jangan berpikir kekurangan, ayolah kita berpikir kekuatan aset itu yang kita munculkan. Ya. Kemudian tadi sudah disinggung juga terkait konsep pendekatan ABCD itu, karakteristiknya yang komunitasnya sehat dan semuanya Bapak Ibu, sampai kemudian 7 modal utama aset. Ini luar biasa sekali. Teman-teman, dan pada akhirnya di 3.3 yang sudah Bapak Ibu pelajari barusan ini, terkait pengelolaan program berdampak pada murid, ayo bagaimana juga kepemimpinan murid, suara, pilihan murid, kepemilikan murid, lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, pelibatan komunitas, bagaimana juga ini menumbuhkan kepemimpinan murid, program yang menumbuhkan kepemimpinan murid, sampai tadi dikatakan oleh Pak Slamet ya, bahwa beliau choice voice ini tadi, waduh, datang ke ruangannya, minta lagi, artinya ada usulan-usulan baru. Ini luar biasa, karena kita memberikan kesempatan kepada murid untuk bagaimana mereka menunjukkan pemahaman yang telah mereka pelajari. Wah, luar biasa ternyata. Hasil ini semua luar biasa. Bapak Ibu jangan pernah berkecil hati kalau ada orang yang mengatakan bahwa wah, guru penggerak ini program yang jelek dan sebagainya. Ayo kita tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa program kita ini program yang perlu benar-benar diterapkan di sekolah kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu, saya pikir sudah terkait bagaimana. Oke, satu lagi barangkali begini. Saya kepingin satu saja menanggapi karena jamnya sudah mau habis ini. Siapa yang berkenan mengutarakan benang merah dari kesimpulan tadi seluruhnya, mulai 3.1, 3.2, 3.3, kita kaitkan benang merahnya bagaimana itu. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Benang merah terkait mulai modul 3.1, 3.2, 3.3, intinya di sana membahas apa Bapak Ibu semuanya itu tadi. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Esther, silakan Bu Esther. Baik Pak, benang merah dari 3.1 yang modulnya berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai, kemudian modul 3.2 pemimpin dalam mengelola sumber daya, kemudian tentang 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini benang merahnya ini tertuju kepada kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah itu. Jadi betul-betul modul 3 ini memang modul yang pamungkas, yang semuanya ini memberikan pengetahuan dan tips dan trik kepada kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang inspiratif. Jadi paket modul ini memang paket yang seksi menurut saya, Pak. Karena inilah inti dari program guru penggerak yang selama 9 bulan di Angkatan 2 dan setelah itu 6 bulan yang sampai sekarang ini, inilah intinya. Jadi memang betul-betul ini guru penggerak ini memberikan luar biasa dari pemahaman-pemahaman awal yang hanya tertuju pada bagaimana guru sebagai guru penggerak, kemudian diakhiri dengan paket modul 3 yang sangat luar biasa menjadi inti dari semua modul dan pekerjaan sebagai seorang pemimpin sudah di modul inilah, Pak. Gitu menurut saya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Oke, luar biasa karena memang Bapak Ibu ini intinya memang. Mengapa intinya di sini? Karena bagaimanapun di 3 ini adalah pembelajaran, pemimpin pembelajaran. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Semua arahnya ke sana Bapak Ibu semua. Jadi modul 1.1, 1.2 sampai kemudian 3.3 inilah semuanya. Ingat kembali saat ada pernyataan dari Bapak Kahdi. Nah, itu semua apa yang diucapkan beliau itu inilah isinya ya. Ada di modul 1.1 sampai 3.3. Luar biasa, luar biasa. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak. Sekarang saya beralih ke penugasan ya. Penugasan di ruang kolaborasi. Teman-teman, di penugasan ruang kolaborasi ini nanti sesi kedua, setelah ini silakan atau nanti malam atau nanti sore silakan Bapak Ibu
panjenengan semua kolaborasi dengan teman-temannya sendiri ya. Silakan nanti ikut sendiri. Penugasan ini tanpa pengawasan dari kami, tanpa penilaian dari kami, penugasan ini dilakukan dengan tujuan agar fasilitator rekognisi lebih siap menemani CGP-nya, mengerjakan tugas. Selain itu, agar Bapak Ibu mendapat pengalaman yang semakin utuh terkait pendidikan guru penggerak. Durasinya 2 JP, fasilitator membagi menjadi 3 kelompok. Artinya saya membagi 3 kelompok Bapak Ibu. Kembali lagi, kalau saya membagi 3 kelompok, saya ingin panjenengan supaya adil seperti biasanya, saya pergunakan berputar ya. Artinya saya nggak mau kemudian dikatakan bahwa Pak, wah ini nggak adil, nah saya nggak mau ya. Saya ingin kemudian Bapak Ibu adil. Sebentar. Oke, lah ini. Adakah nama yang belum muncul ini? Sani, Bu Nurani, Bu Reti, Utia Rahman, Yakob, Esther, Selamat, Abdurrahman, Walid, Umar, Halim. Ada lagi yang belum masuk? Nggak ada ya? Komplit. Komplit, oke. Oke, saya kelompok pertama dulu. Kelompok pertama dulu saya ambil 3 orang, nanti sisanya 4. Saya ambil pertama dulu. Pak Pasir, izin teman-teman. Izin mau boarding ya, Pak. Oke, silakan Bu, nanti ikut temannya ya. Silakan ya, hati-hati ya. Oke. Hati-hati di jalan Ibu, Dokter, selamat. Ya, hati-hati. Amanilah, ya. Hati-hati. Oke, Pak Abdurrahman. Kelompok 1. Berikutnya yang nomor 2. Oke, Bu Nurani. Nomor 1. Berikutnya Kak Selamat, kelompok 1. Sekarang yang kelompok 2. Kelompok 2. Pak Walid Umar. Kelompok 2. Kelompok 2 satunya. Kelompok 2. Oke. Pak Yakob, kelompok 2. Satu lagi kelompok 2. Oke. Ibu Tia Rahman, kelompok 2. Siapa? Oke. Sisanya kelompok 3, yaitu Pak Sanudin, Bu Reti, Bu Esther, dan Pak Halim. Ini kelompok 3. Oke. Bapak Ibu, saya teruskan kembali. Saya kembali lagi. Oke, teman-teman. Saya kembali, sudah ada 3 kelompok ya. Tugasnya adalah ini merancang program kegiatan yang menurut aspek suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Aksi nyatanya ini, Bapak Ibu, tugasnya adalah merancang program kegiatan yang menurut aspek suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Nah, tugasnya itu aksi nyata. Nah, ini seperti biasa Bapak Ibu, aksi nyata di 3 ini. Nah, ini lini masanya. Kembali lagi, semua ini ada di LRS Bapak Ibu semuanya. Ya. Ingat, lini masa rekognisi aksi nyata ini. Hati-hati. Hari ini kita ruang kolaborasi di 3.3, harusnya sesi yang kedua. Tapi saya mohon maaf, kembali lagi hari ini kita double ya. Oke, kemudian elaborasi, ingat-ingat tanggal 15 dan 18, nanti nggak tahu tempat Bapak Ibu kena yang mana ini. Aksi nyatanya, hati-hati pengerjaannya, sampai terakhir tanggal 18 September. Baru kemudian pengumpulan tugas aksi nyata, tanggal 19 November terakhir. Tes paket modul tanggal 20. Oke. Bapak Ibu, rubrik penilaian aksi nyata ini. Nanti ada 4 aspek ya, sangat baik
Bapak Ibu nggak usah lihat yang baik, langsung aja sangat baik. Jadi aspek 4B itu peristiwa, kalimat yang digunakan, mendeskripsikan peristiwa dan fakta-fakta sangat jelas. Ini berarti nilainya 4. Kemudian perasaan, spellingnya, menulis, mengenali, mengeksplorasi, memperhatikan lebih lanjut emosi-emosi yang dirasakan, sekaligus menyampaikan pembelajaran yang diambil, memperkaya emosionalnya. Ini yang nilainya sangat baik. Nggak usah lihat yang baik, Bapak Ibu, lebih baik yang sangat baik semua. Oke, teman-teman. P satunya yaitu pembelajaran, refleksi yang dibuat mendemonstrasikan hubungan antara pengalaman belajar dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang diperoleh sebelumnya. CGP dapat menariknya ke dalam tujuan individu. Aspek yang lain menerapkan ke depan, menulis menunjukkan telahnya atas proses pelajaran. Ini yang luar biasa. Sampai kemudian praktek yang dia lakukan. Oke, Bapak Ibu, kelengkapan dokumentasi, ada foto-foto, paling tidak ada 4 foto Bapak Ibu. Paling tidak ada 4 foto kalau ingin sangat baik. Ya. Foto yang jelas menggambarkan urutan tahapan dan memberikan gambaran aksi dengan jelas. Ini adalah rubrik aksi nyata. Nah, sudah habis. Adakah pertanyaan? Nanti Bapak Ibu diskusikan sendiri dengan teman-temannya ya. Selama 2 JB silakan. Apakah mau Vicon, apakah mau ketemu tatap muka, monggo, tidak masalah, silakan. Bu Aisyah, Ubi Rahman, ada pertanyaan? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Saya ingin bertanya tentang tugas kelompok yang tadi sudah dibagikan. Kita tahu bahwa di dalam tugas ini kita akan, yang pertama kita akan menyusun ya merancang program yang tentunya akan menerapkan tahapan Bagja, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah halo, bisa terdengar suara saya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Apakah di dalam, karena kita misalnya di setiap kelompok ada berisi tiga person, apakah kita akan buat 3 program dalam satu bingkai Bagjanya, ataukah satu program saja untuk ketiga person tadi? Kemudian karena ini kalau mau lihat dari aksi nyatanya, kita tahu Bapak Ibu bahwa di dalam pengembangan modul ini ada sempat mengalami perubahan ya. Kalau mungkin dari angkatan 1 sampai angkatan 4 itu memang mulainya dari Bagja. Tetapi ketika mulai angkatan 5 sampai dengan angkatan saat ini itu kita sudah diberi yang namanya konstruksi atap dulu sebelum kita menggunakan programnya. Kira-kira bagaimana itu Pak? Apakah kita merancang programnya dulu mulai dengan prakarsa perubahannya ataukah langsung dengan Bagja tadi? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Karena memang betul Ibu katakan tadi itu, kalau dulu kan langsung Bagja ya, sekarang kan ada atapnya. Ya. Bapak Ibu kita mulai dua-duanya, artinya atap kemudian ke Bagjanya ya. Jadi seluruh secara utuh. Itu ya Bapak Ibu ya. Secara utuh mulai dari atapnya ke Bagjanya. Jangan kemudian Bagja saja karena bagaimanapun juga sudah ada perubahan di modul itu mulai angkatan kelima sampai sekarang ini. Itu ya. Ibu. Nyatu satu program Pak atau lagi? Nyatu dalam satu program untuk satu kelompok? Oke, Bapak Ibu, satu program dan satu kelompok, cuman nanti yang nguploadnya masing-masing. Oh iya, baik. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Ambil satu program, nggak usah 3. Nah, kalau 3 nanti yang 4 program nanti, waduh banyak nanti itu. Ini kan kita tugas kelompok, kan tugas kelompok ambil satu ya, satu program yang bagus, kemudian Bapak Ibu nge-share-nya, nguploadnya atas nama masing-masing, sehingga masing-masing punya kewajiban untuk ngupload masing-masing, sehingga itu penilaian untuk Bapak Ibu masing-masing. Tetapi isinya pekerjaan kelompok, gitu ya. Ada lagi? Tidak ada?
Oke. Bapak Ibu nggak ada lagi ya pertanyaan? Oke, luar biasa. Bapak Ibu terima Jadi kasih kalau itu. Oke. Bapak Ibu nanti silakan. Bapak Ibu bisa hari ini panjenengan kolaborasi silakan atau besok juga silakan. Yang terpenting jangan sampai terlambat untuk upload. Sekali lagi jangan sampai terlambat untuk upload Bapak Ibu. Dilihat nanti di LMS-nya kapan nguploadnya. Apakah besok, apakah lusa, dicek semuanya. Saya belum buka LMS-nya. Dilihat Bapak Ibu masing-masing. Jangan sampai Bapak Ibu nguploadnya terlambat. Ya, yang penting itu. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Cukup lama kita, mestinya hanya 1,5 jam, tapi kenyataannya sudah lebih. Terima kasih banyak. Ya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada kebermanfaatannya. Ya. Semoga juga kita dipertemukan di lain tempat, di lain waktu. Kalau hari ini kita nggak bisa ketemu, kalau hari ini kita terakhir untuk komunikasi lewat apa namanya Vicon, mudah-mudahan suatu saat kita ketemu di darat Bapak Ibu. Mudah-mudahan tempat Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kenikmatan, kesehatan semuanya, nggak ada halangan apapun. Kalau memang hujan yang tidak sampai membawa bencana, ya. Kalau memang panas juga demikian. Yang jelas kalau tempat saya di Surabaya baru 2 kali hujan, panasnya setengah mati, baru 2 kali hujan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu terima kasih banyak, selamat bertugas. Foto bersama Pak. Menyita waktu panjenengan di pagi hari seharusnya sudah berada di lembaga masing-masing, kenyataannya Bapak Ibu masih Vicon. Terima kasih, salam untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Pak. Pak, foto bersama. Mohon maaf atas Ya, sudah sering mengganggu Bapak di sama-sama Ibu, sama-sama dibuka untuk kameranya, foto bersama, nanti Bapak Ibu upload silakan ya. Oke, silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pasti. Sama-sama. Terima kasih banyak. Izin out Pak. Silakan Bapak. Rekaman Pak, rekaman. Iya. Iya.